Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Dentalkers. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan podcast episode 2 yang berjudul Filsafat Pendidikan. Saya sendiri, Nur Kolbia, sebagai narasumber kedua, yaitu guru yang sedang menjalankan kurikulum Merdeka. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila, berperan sebagai dosen filsafat pendidikan. Dan di sebelah saya, halo, perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra yang seperti biasa saya berperan sebagai host dari EduTalk. Dan di sebelah kanan saya, halo, perkenalkan, nama saya Rifka Adriana sebagai co-host yang selalu menemani Zahra. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan, di mana kita ingin membahas apa sih relevansi filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di era digital. Selain itu, kita bahas tentang bagaimana pengaruh dari filsafat pendidikan baik pada murid dan juga pada tenaga pengajar. Oke, gimana isinya? Silahkan disimak. Seperti biasa, remember our tagline, stay curious, stay cool. Yeah. Hello EduTalkers, welcome back to EduTalk. Bareng aku Zahra, and don't forget our tagline, stay curious, stay cool. We always talk about something serious in fun way, of course. And I'm Rifka. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya di episode kedua. Kalau kalian sempat nonton dan dengerin episode pertama kami, kita tuh sempat ngobrol tentang hakikat pendidikan. Kita tuh membahas bahwa pendidikan itu bukan sekedar nilai, bukan sekedar ujian ataupun sekedar ijazah ataupun hafalan, tapi proses memanusiakan manusia dan proses untuk mengupgrade diri sendiri. Bener banget. Dan banyak pendengar kita yang mulai sadar bahwa ternyata pendidikan itu luas banget, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Nah, di episode kedua kali ini kita akan bakal lanjut pembahasan yang lebih dalam, yaitu filosofi pendidikan. Ya, kalau kemarin kita ngebahasnya secara inti what education is, tapi kali ini kita bakal bahas tentang why and how education should be. Dan kita ditemani oleh dua narasumber keren. Yang pertama ada Salwa, seorang dosen filsafat pendidikan. halo. Halo. Senang banget bisa hadir di sini. Iya, terima kasih sudah hadir. Dan narasumber kedua kita ada Kolbi. Beliau ini adalah guru inspiratif yang lagi aktif nerapin kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Wah, keren banget. halo everyone, senang banget bisa sharing bareng kalian di sini. Oke, kita mau ice breaking mungkin ya. Jadi aku mau nanya gitu. Kalau misal kita di sini bisa bikin mata pelajaran baru di sekolah, kalian bakal pilih apa? Kalau Rifka mau pilih apa, Rifka? Kalau aku sih, aku pilih How to Survive Monday ya. Karena hari Senin itu momok semua siswa enggak sih? Iya, musuh gitu ya? Ya, musuh. Benar. Terus kalau kakak Salma gimana? Kalau saya, mungkin saya akan pilih critical thinking dan happiness. Karena menurut saya pendidikan itu it's not always about menjadi pintar, namun juga bagaimana kita menjadi bijak dan senang dalam melakukannya. Wah, setuju. Kalau misalnya ke Kopi gimana? Kalau aku sih bisa pilih passion project. Jadi siswa itu bisa bikin project sesuai minat dan bakatnya. Wah, Jadi sambil ngembangin bakat. iya, keren banget. Berarti kita di sini udah kelihatan ya bahwa pendidikan itu nggak cuma satu lingkup di sekolah, tapi harus berkaitan dengan kehidupan nyata seorang siswa atau pelajar. Ya betul, keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita mulai dari dasarnya dulu. Menurut Kak Asalwa nih, sebenarnya apa sih itu filsafat? Oke, jadi filsafat secara etimologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi philos itu maknanya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat sendiri itu artinya maknanya cinta kebijaksanaan. Oh, maknanya itu agak romantis ya, Iya. kayak kita mencintai kebijaksanaan. Tapi kita kan mau makna yang Lebih something- luas. Iya, something related to real life. Kalau Iya. lebih luasnya gimana itu? Jadi kalau filsafat, kalau kita cari makna yang lebih luasnya itu adalah usaha manusia untuk berpikir kritis, rasional, kemudian
lebih mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Bisa hakikat mengenai manusia, kebenaran, kehidupan, nilai, seperti itu. Jadi dengan filsafat ini kita bisa menanyakan hal-hal fundamental seperti siapa kita, untuk apa kita hidup, kemudian apa yang benar dan apa yang salah. Lalu kalau filsafat ini dikaitkan ke pendidikan bakalan gimana? Nah, di situ muncul yang namanya filsafat pendidikan, yaitu refleksi kritis dan sistematis untuk memahami tujuan, arah, dan juga makna dari pendidikan. Ya, dengan filsafat kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa kita mendidik? Why we educate? Terus yang kedua, apa sih tujuan pendidikan bagi manusia dan bangsa? Terus, bagaimana cara mendidik yang tepat sesuai zaman? Oh begitu. Ini kalau dari penjelasan Kakak Salwa dan Kak Kolbia, saya bisa ambil kesimpulan kalau hakikat itu kayak kita dipaksa untuk berpikir kritis. Jadi makanya filsafat relate sekali dengan pendidikan yang memang pada dasarnya ingin mengembangkan pikiran dan pola pikir seseorang. Tapi hakikat pendidikan itu kayak gimana? Filosofinya kayak gimana? Jadi hakikat pendidikan itu kalau kita bicara dalam pendidikan ya, adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka ini sebagai manusia dan juga anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan ini bukan hanya mengenai transfer ilmu, tapi pembentukan manusia seutuhnya juga, seperti dalam jasmani, rohani, spiritual, intelektual, dan juga emosional. Nah, dan ini juga relevan banget di sekolah. Aku lihat beberapa murid bukan cuma butuh pengetahuan, tapi juga butuh bimbingan karakter dan nilai moral, juga kemampuan sosial. Kalau misal nih, filsafat pendidikan punya tujuannya itu gimana sih? Apa aja sih tujuannya gitu? Oh, oke. Jadi untuk tujuannya ya, ada 4 tujuan utama dari filsafat pendidikan. Jadi yang pertama itu adalah memberi inspirasi, seperti menjadi dasar ide dan inovasi. Contohnya Merdeka Belajar itu lahir karena dari gagasan filosofi tentang kebebasan. Kemudian yang kedua adalah analisis kritis, seperti mengkritisi praktik pendidikan yang kurang tepat. Misalnya biasanya ya kita lihat di sekolah-sekolah itu sistem pendidikannya itu untuk menilai murid itu biasa ditekankan hanya pada nilai ujian. Kemudian yang ketiga ada resolusi, seperti memberi solusi untuk masalah pendidikan itu sendiri, seperti kesenjangan akses contohnya. Kemudian yang terakhir, poin keempat itu menguji teori pedagogis, seperti memastikan teori belajar itu benar-benar sesuai praktiknya, berjalan sesuai praktik. Berarti dari penjelasan tadi, berarti filsafat di pendidikan itu kayak benteng pertahanan dari fondasi. Jadi kayak tanpa dia pendidikan yang sebenarnya itu bakal hilang arah. Kita berarti butuh ide kan. Pada dasarnya filsafat adalah ide dasar yang membangun suatu hal, memaksa kita untuk berpikir gimana sih awal permulaan terjadinya sesuatu gitu ya. Iya, Ya betul banget, exactly. Aku juga sering mikir sendiri ya di kelas bahwa apakah cara mengajarku itu sudah benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi filsafat ini yang bisa membantu kita merefleksi itu semua. Iya. Ya, tapi kan kalau misalnya filsafat kan kayak banyak aliran, apalagi ya kalau kita balik ke pelajaran kita, apalagi anak-anak jurusan IPS, pasti banyak sekali tuh ilmuwan-ilmuwan tentang filsafat. Nah, kira-kira kalau bahas tentang aliran-aliran, perbedaan-perbedaan pendapat masalah filsafat, kira-kira gimana tuh kalau Kak Salwa? Silahkan. Oke, jadi kalau yang umumnya ada 3 aliran besar. Yang pertama adalah idealisme, kemudian ada realisme, dan yang terakhir itu adalah
pragmatisme. Jadi yang pertama itu adalah idealisme. Jadi pada dasarnya idealisme ini fokus pada nilai abadi, yakni kebenaran, keindahan, kemudian kebaikan. Terus poin selanjutnya adalah guru teladan moral. Artinya itu guru itu mengajar bukan hanya sebagai pengajaran biasa seperti itu. Kemudian yang ketiga ada contohnya, contoh guru yang tidak hanya mengajarkan rumus namun juga melatih kejujuran siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian yang kedua yakni realisme, itu mereka lebih fokus pada fakta nyata dan ilmu objektif. Contohnya itu kurikulum yang menekankan pada sains, matematika, dan sejarah. Secara ini adalah realisme. Jadi guru itu dipandang sebagai penyampai ilmu seperti itu. Kemudian yang terakhir ilmu besar lainnya yakni pragmatisme, yakni kebenaran itu ditentukan oleh manfaatnya. Jadi belajar lewat program nyata, diskusi, kemudian eksperimen. Contohnya cocok dengan project based learning dan kurikulum merdeka karena mereka ini lebih fokus pada diskusi dan eksperimen. Oke, jadi kalau saya simpulkan di sini ya, bahwa ketiga tadi itu benar-benar dibutuhkan. Secara kan kalau kita kulik dari penjelasan tadi dengan poin-poin tadi, bahwa idealisme itu butuh moral alias adab yang dibutuhkan. Terus ada pengetahuan objektif, di mana pengetahuan kita secara teori yang sering kita dapat di sekolah. Terus yang terakhir adalah pengalaman praktis, di mana ilmu yang kita dapatkan di sekolah bisa diterapkan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Jadi gimana? Jadi pada dasarnya ya kita butuh nilai moral yakni idealisme, kemudian kita juga butuh pengetahuan objektif yakni realisme, kemudian yang terakhir pengalaman praktis yakni pragmatisme. Seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini beliau ini kita udah sering senggol ya, di apalagi di episode yang membicarakan tentang pendidikan. Beliau ini Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang tentu saja apalagi orang-orang yang sudah ahli di bidang pendidikan mengenal beliau. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan Rifka. Sekarang kita bahas tokoh besar pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Pak Ki Hajar Dewantara, jadi dia adalah seorang bapak pendidikan nasional tentunya. Dia juga adalah seorang pendiri Taman Siswa. Kemudian dia penulis artikel bersejarah. Kemudian dia juga adalah pencetus semboyan Ingar Sasungtulada, Ingmadya Mangkarso Tuturi Handayani. Kalau misalnya semboyan-semboyan yang udah lama dikeluarkan, dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, kira-kira kalau diterapkan sekarang masih relate tidak, atau maknanya apa gitu? Jadi kalau semboyan itu diterapkan sekarang, maknanya tuh guru sebagai teladan di depan, membangun semangat di tengah dan juga mendukung dari belakang. Jadi itu sejalan banget dengan student centered learning. Gitu. Selain semboyan nih, apa pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara yang paling penting? Oke, jadi untuk pandangannya ada beberapa konsep kunci untuk pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan itu sebagai tuntutan, bermakna guru tidak memaksa tetapi menuntun kodrat siswa, kodrat anak, kemudian memerdekakan manusia lahir dan batin. Ini adalah konsep inti dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi yang pertama itu adalah memerdekakan manusia secara lahir, artinya siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, kemudian mengeksplorasi minat dan mengembangkan bakat alami. Kita ambil contoh bahwa ketika seorang siswa diberi tugas oleh gurunya untuk
menjelaskan suatu materi, mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bagaimana cara mereka akan mempresentasikannya. Bisa melalui vlog, bisa melalui drama atau poster, infografis dan semacamnya. Jadi mereka dengan begitu tumbuh menjadi seorang yang percaya diri dan tidak tertekan. Kemudian yang kedua adalah memerdekakan manusia secara batin. Jadi artinya memberikan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mempercayai, membuat keputusan moral sendiri. Jadi murid belajar untuk jujur, kemudian bertanggung jawab dan berani punya pendapatnya sendiri. Jadi dengan ini mereka tidak hanya menjadi siswa yang pintar, namun juga punya integritas. Terus kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maknanya pendidikan itu harus menyesuaikan potensi individu dan juga kebutuhan di era digital seperti sekarang ini. Dan kemudian juga ada metode Among, yaitu anak diberi kebebasan tapi masih dalam tuntunan dari yang lebih tua ataupun yang mungkin bisa memandu si anak tersebut. Begitu. Wah, penjelasannya sangat panjang ya. Berarti kita di sini melihat kalau misalnya seorang anak itu harus bebas mencari jati dirinya sendiri, tapi kita sebagai tenaga pengajar, terutama guru, dosen, itu harus mampu membimbing siswa tersebut, pelajar tersebut. Jadi bukan sekedar wadah kosong yang harus diisi, tapi manusia yang sudah penuh tapi harus dikembangkan lagi, harus dibimbing. Harus dibimbing yang punya potensi secara lahir dan batin. Ya betul banget, aku tuh ngerasain banget ya. Misalnya ada beberapa muridku itu, aku nggak boleh bikin proyek sesuai minatnya, yaitu itu dapat memerdekakan lahirnya mereka. Tapi aku juga selalu tekankan kejujuran dan kerjasama. Jadi itu memerdekakan batinnya mereka. Kalau misalnya nih Bapak Ki Hajar Dewantara hidup di era digital sekarang, kira-kira bakalan gimana? Menurut saya kalau Bapak Ki Hajar Dewantara masih hidup di era digital seperti ini, tentu saja beliau akan menggunakan teknologi sebagai sarana pendidikan. Karena menurut saya dia akan tetap menggunakan prinsipnya, yakni prinsip tuntunan, yang dimana walaupun pendidikan itu nomor satu, namun tetap harus dipadukan dengan teknologi seperti hiburan, tapi tidak terfokus pada hiburan itu tentu saja. Jadi melainkan ini adalah pembentukan pendidikan karakter melalui hiburan itu. Iya, berarti Ki Hajar Dewantara ini cukup hebat ya, karena meskipun apa yang beliau cetuskan itu sudah hampir seabad yang lalu, tapi konsepnya ini masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman ataupun untuk menjadi tantangan pendidikan modern. Iya. Oke, kita akan bahas tentang tenaga pengajar dulu. Kan kita tadi sudah bahas tentang gimana pelajar harus diarahkan. Dan tentu saja kita butuh seseorang yang mengarahkan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang guru. Jadi kita ingin bahas lebih lanjut lagi tentang profesionalisme seorang guru. Nah, sekarang kita ingin bahas gitu. Kira-kira kan sebelum jadi guru ada beberapa tahap yang ingin dicapai. Ada proses, apalagi kita adalah pemberi ilmu. Nah, aku bahas ke dasar dulu. Kira-kira apa itu PPG? Baik, jadi untuk sekarang ini ada istilahnya PPG, yakni pendidikan profesi guru. Jadi dalam pendidikan profesi guru ini ada dua, yakni yang pertama itu adalah prajabatan, yang dimana ini adalah untuk calon guru setelah sarjana. Kemudian yang kedua ada dalam jabatan, yakni untuk guru yang sudah aktif namun ingin meningkatkan kompetensinya. Landasannya apa aja sih, kayak yang mengatur siapa? Oke, jadi untuk landasannya ada 4, yakni filosofis,
yaitu guru profesi bermartabat. Jadi mereka punya tanggung jawab moral. Kemudian yang kedua historis, yaitu guru punya peran penting sejak masa perjuangan bangsa. Kemudian kalau kita lihat dari yuridis, yakni yang diatur oleh UU nomor 14 tahun 2005, profesi guru itu diakui dan dilindungi oleh negara. Kemudian yang terakhir, jadi konseptualnya itu adalah guru wajib punya 4 kompetensi, baik itu dari pedagogi, kemudian kepribadian, sosial, dan secara profesional. Oke, kalau misalnya Kak Kolbia yang sudah pasti sudah menjalani semua step-step yang sudah disebutkan oleh Kak Salwa, kira-kira apa dampak yang umum yang sering dirasakan oleh calon guru ataupun yang guru yang sudah ingin mengembangkan kompetensinya? Ya, jadi dampak umum bagi guru-guru ataupun calon guru itu ada beberapa, yaitu yang pertama, guru akan menjadi lebih profesional. Jadi guru itu mempunyai standar dari PPG ini. Terus yang kedua, pembelajaran siswa bisa menjadi lebih berkualitas karena dari pertama sudah ada standarnya. Terus yang ketiga itu, bangsa juga tentunya akan lebih banyak melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan juga berkarakter. Iya, berarti dengan kata lain istilahnya sudah ada benih yang bagus ditambah pupuk yang bagus, pasti hasilnya juga lebih bagus. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya tentang identitas dan nilai pendidikan Pancasila. Kita udah tahu kalau misalnya identitas itu sebagai jati diri seorang kita ya, apalagi tentang pendidikan yang tentu saja sistemnya dan tata caranya berbeda di setiap negara. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, identitas pendidikan kita tuh mengacu kepada apa gitu dan kayak gimana? Oke, jadi kita sebagai bangsa Indonesia tentunya identitas pendidikannya pastinya berbeda dengan negara lain. Jadi untuk negara kita sendiri itu kita berpijak pada Pancasila, dan itu pun karena ada beberapa alasan. Jadi yang pertama itu adalah identitas bangsa Indonesia itu seperti sikap religius, gotong royong, nasionalis, itu semua ada pada Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah identitas pendidikan nasional, seperti pendidikan itu sebagai penanam nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu adalah profil pelajar Pancasila, seperti beriman, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Itu semua ada pada Pancasila. Seperti itu. Iya, betul banget. Dan aku juga sempat bikin proyek budaya di sekolah. Jadi murid-murid itu membuat bazar makanan tradisional dan nilai-nilai Pancasila tetap terkandung di dalamnya, yaitu bergotong royong dan juga berkebangsaan dan berkebanggaan. Tapi bukannya identitas itu bisa luntur di era globalisasi sekarang kan? Iya, apalagi kalau misalnya banyak itu budaya-budaya luar yang masuk, kan bisa aja luntur ya. Iya, jadi tentu saja makanya pendidikan itu harus ada filternya. Jadi terbuka dengan dunia, tapi tetap berpegang pada Pancasila gitu sebagai identitas dasar. Oh iya, mungkin itulah kenapa kita sebagai Warga Indonesia. Iya, warga Indonesia yang hidup di era digital harus pintar menyaring. Iya, betul. Iya, dan harus tetap filter. kayak Kak Kalbi bilang kalau kita harus punya rasa berkebangsaan dan berkebanggaan. Jadi walaupun ada budaya luar yang masuk, kita tetap bangga dengan Pancasila dan tidak apa-apa lari ke Pancasila lagi. Oke. Oke, sebenarnya kita udah di penghujung banget ya, Rizka. Di penghujung pembahasan. Iya, ini udah Segmen terakhir. Jadi kita ingin mengulik sedikit lagi tentang relevansi filsafat pendidikan gitu. Seberapa relevan sih filsafat pendidikan dengan kondisi saat ini, apalagi kayaknya udah beragam banget. Kadang ada yang budaya dari lama banget dimunculin, ada yang budaya baru yang gak pernah dilihat sama sekali, terus ada tiba-tiba muncul. Apakah kira-kira filsafat pendidikan ini masih relevan sampai sekarang?
Oke, jadi menurut saya filsafat pendidikan ini masih sangat relevan. Jadi filsafat itu bukan hanya sekedar teori kuno, namun juga kompas pendidikan. Jadi relevansinya masih bisa dilihat dalam beberapa hal. Jadi yang pertama itu kebijakan modern. Kurikulum Merdeka itu terinspirasi dari gagasan Ki Hajar Dewantara, yakni memberi kebebasan belajar tapi masih dengan tuntunan. Kemudian filsafat juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya secara teknis, namun masih punya arah yang jelas. Kemudian untuk era teknologi digital seperti ini, anak-anak kan masih hidup di era digital ya. Jadi filsafat membantu guru membedakan mana informasi yang bermanfaat dan mana yang biasa kita bilang menyesatkan. Jadi iya, kabar-kabar hoax seperti itu. Jadi tanpa filsafat, teknologi ini bisa bikin murid pintar, namun mereka ini tidak memiliki karakter, miskin karakter seperti itu. Jadi poin yang terakhir itu mengenai globalisasi dan identitas, juga filsafat ini sebagai filter. Jadi kita bisa tetap terbuka kepada budaya global, namun tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi misalnya murid bisa belajar coding dari luar negeri, lihat tutorial dari luar negeri seperti itu, tapi tetap menjunjung nilai gotong royong dan budaya lokal Indonesia. Jadi selain itu juga masih ada untuk karakter dan moral. Jadi filsafat memastikan bahwa pendidikan bukan hanya menghasilkan orang yang pintar, namun juga menjadi orang yang baik. Kemudian ini juga masih relevan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir untuk tantangan di masa depan, itu dunia kerja kan makin cepat berubah. Kemudian filsafat ini menekankan kemampuan berpikir untuk menjadi kritis, kreatif, dan juga tetap adaptif. Dan selain itu jadi murid itu harus siap dalam menghadapi hal-hal yang belum ada hari ini, jadi harus prepare ke depannya seperti apa. Jadi tanpa filsafat, pendidikan kita ini bisa terjebak jadi pabrik nilai, bukan pembentuk manusia. Iya, betul banget. Karena aku tuh sering banget lihat murid-murid yang nilainya itu bagus, nilainya tinggi, tapi gampang goyah karena dari aspek batinnya itu kurang diasah. Jadi nilainya tinggi, cuman gampang putus asa begitu. Terus filsafat ini buat kita sadar bahwa lahir dan batin itu harus seimbang, harus berjalan seimbang. Iya. Harus rata. Iya, saya setuju juga ya. Berarti di sini emang istilahnya adab dan juga ilmu itu benar-benar harus sejalan. Kan kalau misalnya adab ada tapi ilmu tidak ada, juga apa yang ingin dikeluarkan, dikemukakan. Tapi kalau misalnya ada ilmu tapi seperti yang Kak Bia mention bahwa lahir dan batinnya tidak seimbang, pasti juga apa yang ada di otak bakal susah untuk di-share, dikemukakan kepada orang lain. Terus masalah relevansi, kayaknya emang bakal sampai kapanpun bakal selalu relevan ya, bakal selalu relate, karena bukan sekedar nostalgia masa lalu di mana filsafat ini cuma hanya sekedar pemikiran dan juga pemunculan ilmu-ilmu baru, tapi itu adalah solusi nyata masa kini bahwa apapun yang terjadi hari ini akan dijadikan bekal untuk masa depan ya, begitu ya. Iya, betul. Jadi filsafat ini masih sangat relevan ke depannya. Jadi dia bersifat abadi, kemudian dia ini juga masih bisa digunakan ke depannya. Iya, jadi dia itu fleksibel gitu ya. Jadi kalau digali-gali ya dari tadi pembahasan kita itu benar-benar daging semua, super duper lengkap. Apalagi penjelasan dari Kak Salwa dan Kak Kolbia yang kayak apa ya, dia tuh nggak hanya sekedar teori tapi ada contohnya gitu. Seperti yang tadi dijelaskan aliran-alirannya juga, bahwa harus ada
pemikiran, harus ada teori, ada juga praktik nyata. Jadi nggak cuma omong-omong doang gitu. Jadi kita udah bahas mulai dari hakikat filsafat dan pendidikan, terus alirannya, terus bagaimana juga pemikiran Ki Hajar Dewantara, PPG, identitas pendidikan Indonesia, sampai relevansinya. Iya, jadi kayak kesimpulannya itu filsafat pendidikan itu sebagai pondasi, arah dan kompas pendidikan. Jadi kayak ibaratnya kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan, kita membutuhkan proposal agar pendidikan tersebut ataupun rencana kita jadi terarah, nggak jalan kemana-mana kayak tadi aku sempat mention tadi Kak Salwa jelasin bahwa filsafat itu membuat pendidikan semakin terarah. Iya, relevan juga sampai sekarang. Iya. Berarti Jadi, gimana tuh Kak Salwa? Jadi dengan adanya filsafat pendidikan ini, guru bisa jadi lebih reflektif, kreatif dan juga profesional. Dan juga bisa menuntut murid sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Wah, keren ya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya untuk Kak Salwa dan juga Kak Kolbi udah share-share ilmu yang sangat bermanfaat. Ini kayaknya EduTalkers bakal lebih kritis lagi bahwa apa namanya semua yang ada di tubuh kita, di sekitar kita itu harus relevan, harus relate kepada kita, berhubung satu sama lain untuk apa? Supaya pendidikan yang kita ambil, yang kita kulik di sekolah, di kampus itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi orang sekitar kita dan juga untuk masa depan, terutama untuk bangsa sebagai kita Indonesia yang saat ini masih berkembang. Siapa tahu kedepannya kita udah maju, ya kan? Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk Rifka yang udah nemenin sebagai co-host hari ini, Kak Salwa yang udah share, dan juga Kak Kolbia yang udah kasih banyak contoh nyata tentang filsafat pendidikan. Dan juga EduTalkers tentu saja yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. And remember, stay curious, stay cool.